Keangkeran keramat Pongporang memang bukan isapan jempol belaka. Banyak pelaku ritual yang lari tunggang langgang karena ditemui oleh makhluk gaib yang sangat mengerikan dan menjijikan. Genderuwo, kuntilanak dan kalong wewe adalah beberapa jenis makhluk halus yang tinggal di keramat itu. Tapi yang paling membuat pelaku tidak kuat bertahan lama di keramat itu adalah bau bangkai yang menyengat hidung dan menyebar di sekitar keramat itu saja. Di tengah hutan yang suhunya dingin seperti itu, aroma mistis terasa semakin kental. Banyak para pelaku yang mendatangi tempat keramat ini lantaran sudah gelap mata. Mereka menggadaikan iman dan kepercayaannya pada dedemit. Di keramat ini memang terpendam harta karun yang cukup banyak sekali seperti intan, berlian, emas, serta uang. Hal ini didasari informasi dari para pelaku yang terdahulu yang pernah menyaksikan harta karun tersebut. Mereka pernah dibawa berkunjung ke kerajaan gaib dan melihat harta benda yang jumlahnya sangat menggiurkan. Namun tidak semua pelaku ritual di keramat Pongporang ditemui penampakan wajah yang menakutkan. Ada juga pelaku ritual yang sama sekali tidak menemui hal-hal mistik di sana. Kemudian dari sekian banyak para pelaku yang pernah ngelakoni ritual di tempat ini, hanya sebagian kecil saja yang sukses dan kebanyakan mereka diberi kekayaan berupa uang, tapi semua itu tentu ada imbal baliknya. Contohnya seorang pelaku dari Jawa Tengah, sebut saja namanya Sudir. Ia berhasil melakukan ritual selama 3 malam. Sudir mendapat 13 kg emas batangan pemberian dari Nyi Mas Langlang Sari. Sementara itu Mawar mendapatkan uang hingga puluhan miliar rupiah dari Patih Jaganagara. Malam Jumat Kliwon beberapa bulan kebelakang, di keramat Pongporang ada 6 orang yang melakukan ritual pesugihan. Laki-laki 4 orang, sedang wanita 2 orang, yang kesemuanya orang-orang pilihan dan tergolong sangat nekat. Awalnya mereka berjumlah belasan orang, tapi satu persatu mereka mundur lantaran tidak kuat menahan godaan-godaan yang semakin kencang. Dan salah satunya yang masih bertahan adalah Sudir Efesen dan Mawar. Suhu di hutan belantara yang jauh dari perkampungan itu semakin bertambah dingin. Beberapa orang pelaku sudah terdengar mendengkur. Suara dengkurannya membuat suasana makin bertambah ngeri. Di malam yang paling menentukan itu, hanya 2 orang saja yang masih bertahan melek, yaitu Sudir dan Mawar, sementara yang lainnya sudah tertidur pulas terhanyut dalam mimpi. Dalam keheningan malam itu tiba-tiba terdengar suara yang memilukan. "Aduh Mama, tolong, kenapa Mama tega membuang seni di tempat ini? Seni kedinginan Mama." Suara memilukan itu berkali-kali terdengar oleh para pelaku ketika sedang melakukan ritual. Seni adalah korban kebiadaban ibunya Sendin, yang mati dijadikan tumbal pesugihan. Bukan Seni saja yang sudah jadi pengikut penguasa keramat Pongporang. Lebih dari puluhan jiwa manusia hidup di alam sana. Entah mereka itu ditumbalkan atau itu pelakunya sendiri yang mati lantaran habis masa perjanjian dengan para dedemit di keramat itu. Tiba-tiba tempat itu mendadak menjadi terang benderang. Sidir melihat belasan wanita cantik berjalan berlenggak-lenggok, usia mereka berkisar antara 26 sampai 20 tahun. Wanita-wanita misterius itu adalah peri-peri cantik yang menunggu para manusia atau sesama dedemit untuk dinikahi. Tak berselang lama muncul lagi beberapa orang lalu menghardiknya. "Kamu segera tinggalkan tempat ini, jangan mau hidup di tempat seperti ini." Hanya itulah pesannya, seolah-olah menyuruh Sudir untuk segera pergi. Tubuh orang itu sangat mengkhawatirkan, kurus kering. Seluruh badannya banyak borok sehingga tangannya tak pernah diam, terus mengaruk, lantaran gatal yang tak terhingga. Di tempat itu ada anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua pun ada. Hal ini terlihat dari rambut yang sudah beruban. Dari sekian banyak orang di sana, ternyata cukup banyak juga yang telah bersekutu pada dedemit untuk jadi para pengikut keramat Pongporang. Itulah sifat manusia, jika imannya sudah lemah apapun pasti akan dilakukan, termasuk menduakan Tuhan untuk bersekutu dengan setan. Anehnya,
Meski resikonya jauh lebih besar dibanding keuntungannya, namun selaju aja ada manusia yang berniat ngelakoni di keramat ini. Dari daftar buku tamu keramat Pongporan, tercantum nama dan alamat pelaku. Sudah ratusan pasien yang ritual di keramat Pongporan, keseluruhannya mengatakan sekedar sejarah biasa, tapi semua itu hanya formalitas saja. Sebenarnya para pelaku itu punya niat tersendiri, yang tidak patut untuk ditulis dan didaftar di buku tamu. Itulah hasil pantauan kami ketika menjenguk rumah Ki Mahdi selaku juru kunci keramat Pongporan. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat muncul bocah kecil berkepala pelontos, tuyul. Ada 3 makhluk kecil bertubuh hitam tak berbaju lari ke sana kemari. Lalu tuyul-tuyul itu mendekati sesaji, serta tak lama kemudian makhluk kecil itu mengacak-acak sesaji yang ada di dekat Sudir, mungkin mencari makan yang disukainya. Makhluk kecil berkepala pelontos ini ada pengasuhnya bernama Eyang Jaga Raksa yang bertubuhnya bogel serta kulitnya hitam pekat. Ketika sedang memperhatikan bocah pelontos itu tiba-tiba saja mata Sudir tertuju pada sosok wanita berambut panjang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja wanita misterius itu sudah muncul di tempat itu. Sosok wanita berambut panjang itu langsung mengajak Sudir pergi entah kemana. Menurut pengakuan Sudir ternyata dirinya melancong ke kerajaan gaib, dibawa oleh wanita tersebut. Beberapa hari dirinya tinggal di kerajaan gaib itu, dan ketika wanita itu menyuruhnya untuk segera pulang, Sudir pernah menolak lantaran dirinya betah selama berada di alam maya tersebut. Tapi akhirnya Sudir pulang juga dan dibekali emas batangan seberat 1,3 kg oleh si wanita tadi. Ketika Sudir melakukan ritual di keramat Pongporan, dia ditemui oleh S0 Sok peri wanita yang bernama Putri Langlang Sari. Dia adalah putri dari Eyang Patih Jaganagara. Ternyata peri itu menyukai Sudir, akhirnya dia dibawa ke alam gaib entah berapa waktu lamanya. Ternyata di alam gaib itu Sudir melaksanakan pernikahan dengan Nyi Mas Langlang Sari. Dan ketika hendak pulang dibekali emas 1,3 kg. Perhiasan ini sebagai modal dalam usaha Sudir sehari-hari, sebab tanpa usaha pasti dirinya akan dicurigai oleh para tetangga atau kerabat terdekat. Sebelum dirinya pulang meninggalkan alam maya, peri tersebut berpesan pada Sudir, agar pada hari-hari tertentu mesti dipersiapkan segala sesuatunya seperti sesaji, alat kecantikan, serta kasur bantal dan guling yang serba baru untuk menyambut kedatangan istri gaibnya tersebut. Setelah beberapa bulan kemudian memang benar kehidupan Sudir berubah drastis. Tapi semua itu tentu saja ada resikonya. Setiap istri gaibnya datang menemui di kamar khusunya, keduanya selalu terbuai permainan panas. Ternyata Sudir tidak mampu menahan gairah nafsu birahinya Nyi Mas Langlang Sari. Perkawinan antara makhluk Tuhan yang berbeda alam itu akhirnya membuahkan hasil, di mana Nyi Mas Langlang Sari hamil. Dan ketika kehamilan itu semakin membesar, istri gaibnya tak pernah bolos untuk menemui suaminya Sudir, malah semakin sering memberi modal entah berupa uang atau perhiasan. Bahkan istri gaibnya itu juga selalu memberi petunjuk-petunjuk yang membuahkan hasil keuntungan yang lumayan besar. Pada suatu malam, Nyi Mas Langlang Sari datang lagi ke kamar khususnya sebagai tugas rutin menemui suaminya. Sudir merasa kaget melihat perubahan fisik istri gaibnya itu, perutnya sudah kempes. Nyi Mas Langlang Sari sudah melahirkan seorang bayi mungil berjenis kelamin wanita. Sayangnya Sudir selaku ayahnya tidak pernah tahu wajah anaknya itu lantaran hidup bersama ibunya di alam gaib. Semenjak kelahiran anaknya itu, istri gaibnya jarang menemui Sudir lantaran sudah punya tanggung jawab. Sementara usaha Sudir semakin pesat. Dalam urusan bisnis apapun selalu jadi, dan itu atas bantuan istri gaibnya walau sudah jarang ketemu dengannya. Sudir sudah sangat kaya raya, ia memiliki puluhan bis umum, ia juga memiliki berapa jongko di pasar. Yang jelas hidupnya tak pernah kekurangan. Namun hati kecil Sudir sebenarnya merasa tidak tentram.
Sekali waktu dia akan ditagih janjinya sebagai wali dari pernikahan anaknya. Saat itulah Sudir harus datang ke alam gaib dan berarti pula dia harus mati. Biasanya pelaku yang melaksanakan ritual seperti ini sebelumnya diberi saran oleh juru kunci agar tidak melabrak tata cara dan aturannya. Namun jika semua larangan itu dilabrak juga, itu adalah resiko pelaku itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Sudir, dia pasti akan mengalami nasib tragis menjelang ajal menjemputnya. Selanjutnya ia akan menjalani hidup baru di alam gaib yang sangat mengenaskan. Lalu bagaimana dengan nasib Mawar? Ketika Sudir dijemput oleh Nyai Mas Langlang Sari besoknya, Mawar ditemui oleh dedemit bernama Eyang Patih Jaganagara. Tubuhnya tinggi besar serta mengeluarkan bau yang sangat menusuk hidung, bau bangkai daging busuk. Seraya menghampiri Mawar, derap langkah Eyang Patih Jaganagara itu menimbulkan suara berisik di sekitar keramat. Namun anehnya para pelaku lain yang berada di tempat itu malah semakin nyenyak tertidur. Hanya Mawar sendirian yang masih melek. Jelas kalau buta ijo itu hendak menemui dirinya. Masih menunggu kehadiranku hai manusia. Sembah bakti Eyang, jawab Mawar. Aku terima baktimu hai manusia, apa yang kau inginkan dari aku? Ucapannya seperti menawarkan sesuatu pada Mawar. Aku ingin diberi kekayaan Eyang, pinta Mawar. Baik, akan Eyang laksanakan permintaanmu manusia, tapi di antara anggota keluargamu akan aku ambil. Siapapun yang Eyang pinta, pasti aku berikan, jawab Mawar dengan tegas. Baiklah, sekarang kau harus pulang. Perjanjian dengan gaib itu sudah disepakati dan malam itu juga Mawar meninggalkan tempat keramat. 1 bulan kemudian ada kejadian aneh, di mana kedua orang tua Mawar mati mengenaskan. Ketika menyeberang jalan, orang tua Mawar dihantam bis bermuatan penumpang. Tubuh orang tua itu hancur sebab bas itu sedang lari kencang kejar-kejaran dengan sesama bis lainnya. Semenjak kehilangan kedua orang tuanya, memang kehidupan Mawar sangat kaya raya. Namun kehidupan Mawar selanjutnya sangat tidak tenang. Pada malam-malam tertentu Mawar harus sanggup melayani nafsu birahi dedemit yang mewujud pangeran tampan. Setiap melayani nafsu birahinya, Mawar selalu merasakan kenikmatan yang tiada taraf. Tapi lama-kelamaan Mawar jadi kewalahan, lantaran permainan adegan panas itu sangat jarang dilakukan dan berlangsung sangat lama sehingga selangkangannya merasa kesakitan. Ingin rasanya Mawar terlepas dari jeratan makhluk jahat haus seks itu. Namun sangatlah sulit, sebab setiap habis bersanggama, pasti suami gaibnya itu selalu memberi imbalan berupa uang dan perhiasan. Tapi lantaran sudah sangat sering ditemui di kamar khususnya, jadi terbiasa dan tak ada rasa sakit seperti bulan-bulan pertama. Namun ada yang aneh. Di bagian tubuh Mawar yang sangat peka itu mengeluarkan bau yang tak sedap. Jika dalam cuaca panas, bau tak sedap itu semakin menusuk hidung bagi orang yang menciumnya. Makanya Mawar selalu risih jika hendak keluar rumah, takut diketahui orang kalau bau yang menyengat itu ditimbulkan oleh kemaluannya. Ia sangat jarang bergaul dan sifatnya sangat tertutup sehingga membuat orang-orang sangat sungkan untuk bergaul dengannya. Pernah suatu hari ada seorang pria parubaya hendak meminangnya dan Mawar pun tidak menolak. Akhirnya terjadilah pernikahan, namun ironisnya baru menginjak 1 tahun lamanya berumah tangga, suaminya itu mati. Kejadian seperti ini sudah terulang hingga 6 kali dan semua suami Mawar berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Siapa saja yang pernah menyetubuhinya Mawar pasti akan jadi mangsa suami gaibnya itu. Setelah tahu bahwa Mawar memiliki pesugihan, orang-orang kampung itu mulai menjauhi dia, takut jadi tumbal berikutnya. Mawar sangatlah kaya raya, hampir seluruh sawah yang berada di kampung itu jadi miliknya. Jika musim panen tiba, banyak pekerja yang membantunya hanya sekadar kuli kerja saja. Suatu hari, ketika para pegawainya bertugas menjemur padi, Mawar menyuguhi makanan serta kopi.
Namun para pegawai itu pun merasa enggan untuk menyantapnya lantaran begitu Mawar keluar dari rumahnya sudah menyebar aroma yang tak sedap. Bau daging busuk hingga menusuk hidung. Sebenarnya Mawar sudah mencari orang pintar untuk mengobati penyakitnya itu. Namun tak pernah ada orang yang bisa menyembuhkan hingga ajal menjemputnya, penyakit itu pun dibawa mati.